Halo Herbert, apa kabar? Nah, kali ini saya mau sharing lagi cerita film The Accountant. Ini film eh, lama, iya sudah lama, cuman bukan yang kuno. Tentang orang autis, anak autis itu sifatnya suka digambarkan meledak-ledak, marah tiba-tiba, kayak begitu. Marahnya itu tanpa alasan jelas. Mungkin yang bisa tahu kenapa dia marah ya si anak autis itu sendiri. Mungkin dia tahu alasannya. Atau bisa juga orang sekitarnya memicu dia marah gitu. Tapi setidaknya seharusnya autis bisa mengontrol. Dia harusnya bisa tahu kenapa dia marah, kenapa dia harus nggak marah. Itu yang perlu dikontrol dan itu terus berkembang. Nanti digambarkan semakin besar dia tahu dia gunain kemampuannya untuk apa ya? Ya sebenarnya di film ini agak salah juga, dia bekerja untuk mafia. Mafianya dia bertemu di penjara waktu dia meledak di pemakaman ibunya. Dia itu punya ibunya pergi karena dia waktu kecil si anak ini autisnya meledak-meledak, suka marah-marah, suka berontak-berontak, suka nggak karu-karuan sifatnya. Jadi misalnya gerak-gerak sendiri kayaknya membabi buta gitu, nggak beraturan. Ibunya pergi, eh, kemudian dia diasuh sama ayahnya yang tentara. Nah ibunya punya keluarga sendiri. Nanti digambarkan ibunya itu waktu meninggal, keluarga ibunya yang baru nggak ngenalin dia, sehingga dia saat itu meledak lagi dan dia di penjara, meledak marah lagi dan nyebabin ayahnya tertembak. Padahal tentara tuh, dia juga jadi tentara, dia dilatih. Waktu kecil setelah ibunya meninggal pun dia sama adiknya dilatih sama ayahnya dengan keras. Makanya waktu besar yang satunya tuh jadi accountant yang karena dia autis berhitungnya jago. Tetapi dia di penjara kenal sama orang yang mafia. Nggak tahu ya, dibilang saya nangkepnya mafia aja, dan dia diminta untuk beresin masalah mafia itu, misalnya orang yang berhutang, kemudian proyeknya mafia apalah saya nggak tahu lah, dia yang beresin itu, dia ngumpulin uang dari situ. Kemudian dia kan jago berhitung, dia bisa adaptasi juga, misalnya meriksa laporan keuangan. Kemudian misalnya si pemilik perusahaan yang hire dia itu diincar juga sama adiknya karena punya salahnya itu apa ya, ya dianggap ngerugin mafia atau apa ya, saya juga kurang tahu, pokoknya kurang nangkep deh. Pokoknya ini kakak sama adiknya itu, yang adik nggak autis, nanti gedenya itu bertemu, sempat berantem lagi, mau bunuhan karena tugas masing-masing. Yang satu buru mafia, yang satu mau nyelidikin sebagai accountant sistem ininya di perusahaan ada transaksi yang nggak sesuai kayak gitu. Saya juga bingung nih, mafianya itu apa? Mafianya itu apa ya? Kalau mafia itu teman-teman tahu lah ya, mafia itu hal yang nggak bener, tapi bisa jadi ladang uang. Bisa jadi ladang uang kalau misalnya kerjaan mafia apa sih, nagih hutang kayak gitu kan. Nah si ini karena punya kemampuan bela diri segala, dia bisa tuh nagih hutang. Nagih hutangnya bukan yang skala kecil-kecil, hutang kecil-kecil. Ini yang apa ya, ya susah sih, di film juga saya nggak gitu nangkep ini dia mafia apa gitu. Ya sudah pokoknya oke. Dia dilatih oleh ayahnya itu bela diri segala kan, sehingga menjadi dia bilang dia latih bela diri karena kamu anaknya yang spesial berbeda, jadi kamu harus bisa bela diri kalau kamu diapa-apain sama teman-teman kamu, kalau kamu dibully apa kayak gitu, karena kejam kan dunia. Terbukti orang-orang nggak ada yang berani sama orang autis gitu. Orang autisnya itu bisa bertindak, bisa ngamuk, bisa marah. Ya udah pokoknya dari pemukaian dari situ sampai udah dia diminta audit lagi di suatu perusahaan, dan berhasil. Dia tahu ini ada kekurangan uang sekian, ini uang gede ini yang diambil dari sejak dirinya perusahaan sampai akhirnya.
dan adiknya itu membunuh pelakunya dari perusahaan itu yang menggelapkan uang. Jadi ternyata kasusnya ditutup dan udah, dianya dapat bayaran tapi dia nggak perlu ngelanjutin di situ karena udah ketahuan langsung. Dia kerjanya tuh ini, dia cuma bilang ya udah dia ngerasa harusnya bisa kayak gitu kan. Jadi kepercayaan dirinya tinggi, banyak diam, udah gitu dia misalnya sama perempuan segala, tingkat ininya adaptasinya nggak bisa terlalu ngungkapin perasaan, tapi kelihatannya jadi cool terus orangnya bikin orang tanda tanya, berspekulasi atau apa sebutannya tuh, orangnya kalem, orangnya ya misterius, tapi nyata dia menyimpan kekuatan yang besar di situ. Dia mungkin kurang bisa bersosialisasi, lebih banyak menyendiri, diam, tapi dia berpikir dan kemampuan berhitungnya tinggi. Sampai dia setelah dia nggak diaudit di perusahaan itu, dia kan ada berteman sama namanya Dana, perempuan keren, cakep. Di situ dia dapat info dari orang yang ngejar dia di farm, di peternakan waktu dia lagi berlatih. Jadi orang minta bantuan dia untuk berhitung, tapi bayarannya itu ya udah karena dia kurang mampu, bayarannya itu dia hanya minta minjem ladangnya untuk berlatih nembak segala. Kemudian dia dapat kabar bahwa temennya itu yang waktu dia audit itu mau dibunuh. Dia ngelumpun juga gampang, bisa nembak. Jadi autis tapi konsentrasinya segala tinggi. Dia kemampuannya berulang-ulang, misalnya mengucapkan sesuatu secara berulang-ulang, tapi dia jadi udah biasa kan, nggak capek jadinya. Dia udah biasa berulang-ulang, jadi dia misalnya harus ngebidik terus-terusan, jepret, tepat tembakannya dia semua. Di situ udah dia tahu temennya yang itu mau dikejar lagi, dan karena dia suka sama itu cewek, dia nggak terlalu banyak gitu basa-basi di awal yang tahu-tahu nggak jadi. Dia diam dia suka lukisan segala dia punya, dan dia tandanya dia suka diajak tuh temennya yang cewek segala ke rumah tingkahnya dia yang penuh rahasia, ada senjata. Sampai itu cewek kaget, kagum, kamu ini siapa, kamu bukan orang sembarangan ya, kamu bisa punya senjata ini banyak, punya uang banyak berlimpah gini, kamu misterius gitu. Udah akhirnya nginepin juga di hotel, dibayarin kayak gitu, suruh biar tenang. Nggak tahu itu sampai kapan. Kemudian setelah musuh-musuhnya itu yang ngeburu dia, accountant di perusahaan dia bekerja, dan dia itu sebagai auditor, dia mau dibunuh kan si cewek itu. Udah beres tuh semuanya, dia udah bunuh orang-orang yang ngejar, sampai bosnya sendiri yang mau ngebunuh dia. Jadi dianggap itu malah saya nggak ngerti kenapa, makanya itu anak buahnya jadi mau dibunuh sama bosnya, karena lah banyak tahu rahasia, mungkin berhadapan dengan hukum. Kamu sampai terbuka lagi apa sih rahasia yang disimpan perusahaan ini. Akhirnya bosnya juga ditembak demi jaga rahasia. Jadi orang autis gimana ya, dibilang baik ya ada baiknya, dibilang jahat mungkin dia melakukan itu kejahatan dengan nggak sadar untuk membela idealisme dia, pemikiran dia bahwa apa yang dia kerjakan benar kayak gitu teman-teman. Udah bosnya bunuh, akhirnya tahu aman, dia suka sama tuh cewek, dia pergi aja karena perasaan dia kan nggak sampai gimana ya bergelora yang gimana. Dia kayaknya mau benar-benar dia mau pusatin perhatian, yakin semua keadaan tenang, itu cewek bisa tenang juga, aman di suatu tempat. Nanti terbukti perjalanan waktu dia sudah settle. Dia karena dia di Uber juga sama agen FBI yang dia bisa dilacak dari wajah dari belakang, arah belakang, samping.
Kemudian pernah ada percakapan yang diulang-ulang dan dia tahu orang autis biasanya jago berhitung, sehingga dapatlah nama itu. Namanya dia sebenarnya dapat tapi nama alias, cuman pinternya itu makanya orang yang salah kalau orang terlalu banyak nunjukin hartanya, punya harta banyak nih, mungkin kurang halal atau gimana, tunjukin itu terlalu pamer, atau enggak dia halal tapi dia terlalu pamer tanpa bisa ngumpetin. Harusnya orang biasa aja, mau kaya juga sederhana kayak gitu kan, sehingga nggak mudah diincar orang. Nah si ini waktu FBI nyelidikin, FBI pun cuman bisa tahu oh ini rumah, alamat yang terdaftar di perusahaan itu, dan dia nyumbangin ke lembaga autis uang gede yang dia dapat. Tapi di rumah itu nggak ada apa-apa. Jadi seperti kamuflasenya bagus, kamuflasenya jago. Bahkan dia bekas militer segala dia nggak tonjolin. Ya udah sampai FBI-nya udah tahu gitu, kemudian ada bos itu ini dibunuh. Kemudian udah kejadian gitu dia tetap belum terlalu terdeteksi itu karena dia bisa kamuflase, ini nggak ada sidik jari segala tertutup. Dia pergi, itu yang cewek yang dia suka dikasih lukisan, dikasih ada uang gitu biar hidupnya nyaman. Ya udah nggak tahu sampai kapan nanti bertemu lagi kali. Di film digambarin tetap si autis ini menjadi misterius, menjadi misteri. Doa kita yang nggak autis harus belajar dari autisnya itu dari segi cool, jangan terlalu banyak mulut, jangan terlalu banyak ngomong, bisa tanpa terlalu banyak misalnya sama cewek kayak gitu gimana PDKT-nya, langsung aja bertindak, misalnya langsung ajak nikah kayak gitu, atau deketin gimana. Jadi kita belajarnya itu menjadi orang yang cool, tenang, tapi ya kita nggak bisa sebut deadly mematikan, tapi berbobot tinggi, nggak banyak ABC narasi macam-macam, tapi langsung tindakan aksi nyata apa yang kita mau capai langsung. Itu sih yang saya mau share teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.